Kabel fiber optik. 1. Pengertian kabel fiber optik. Apa itu kabel fiber optik? Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan tersebut mempunyai kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya. Sumber cahaya yang digunakan dalam proses transmisi disebut dengan laser LED. 2. Cara kerja fiber optik. Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meskipun kabel mempunyai panjang sampai beratus-beratus meter, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Helai serat kaca tersebut didesain sangat halus, ketebalannya kira-kira sama dengan tebal rambut manusia. Helai serat kaca dilapisi oleh dua lapisan plastik, dua layers plastik coating. Dengan melapisi serat kaca dengan plastik, akan didapatkan ekuivalen sebuah cermin di sekitar serat kaca. Cermin ini menghasilkan total internal reflection, refleksi total pada bagian dalam serat kaca, sama seperti jika kita berada pada ruangan gelap dengan sebuah jendela kaca. Kemudian Anda mengarahkan cahaya senter 90 derajat tegak lurus dengan kaca, maka cahaya senter akan tembus keluar ruangan. Akan tetapi jika cahaya senter tersebut diarahkan ke jendela berkaca, dengan sudut yang rendah, hampir paralel dengan cahaya aslinya, maka kaca tersebut akan berfungsi menjadi cermin yang akan memantulkan cahaya senter ke dalam ruangan. Demikian pada serat optik, cahaya berjalan melalui serat kaca pada sudut yang rendah. Jenis-jenis kabel fiber optik. 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis optik multimode biasanya sering digunakan untuk keperluan komersial, yang pada dasarnya banyak diakses masyarakat. Karena kabel fiber optik tersebut mampu mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850–1300 nanometer. Tipe kabel fiber optik. Berikut adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakannya, di antaranya. 1. Tight buffer indoor-outdoor. 2. Breakout cable indoor-outdoor. 3. Aerial cable self-supporting. 4. Hybrid dan composite cable. 5. Armored cable. 6. Low smoke zero halogen LSZH. 7. Simplex cable. 8. Zipcote cable. Fungsi kabel fiber optik. Fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Perbedaan antara kabel fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan kecepatan atau transmisi yang tinggi dalam hal mengakses dan mentransfer data. Selain itu, serat optik tidak menjadikan gangguan pada elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel serat optik tersebut tidak terdapat arus listrik. Selain dari kelebihan fiber optik tersebut, proses untuk instalasinya pun harus dilakukan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Komponen fiber optik. 1. Bagian inti core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dan memiliki diameter yang kecil, diameternya tersebut sekitar 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Untuk diameter serat optik yang lebih besar biasanya akan mampu membuat performa yang baik dan stabil. 2. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang menyelimuti serat optik tersebut. Dan ukuran cladding tersebut berdiameter 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon, dan memiliki komposisi bahan yang berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding sendiri memiliki fungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang mampu merefleksikan dari semua cahaya tembus kembali kepada core. 3. Bagian coating buffer. Bagian coating merupakan mantel dari serat optik yang berbeda dengan cladding dan core. Lapisan coating yang terbuat dari bahan plastik yang memiliki sifat yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. 4. Bagian strength member dan outer jacket. Strength member dan outer jacket adalah lapisan bagian yang sangat penting, karena bagian ini menjadi pelindung utama dari semua kabel fiber optik. Strength member dan outer jacket adalah bagian luar kabel fiber optik yang mampu melindungi inti kabel dari berbagai gangguan, baik maupun yang lainnya. Kelebihan dan kelemahan fiber optik.
Kelebihan fiber optik. 1. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 gigabit detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. 3. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 4. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. 5. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. 6. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Kelemahan fiber optik. 1. Biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya mahan. Mungkin segitu aja untuk video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk like videonya, share, bila perlu subscribe channel ini. Saya Cynthia pamit undur diri.